Beberapa bulan belakangan ini, masyarakat Indonesia diramaikan oleh fenomena cincin batu akik. Tak hanya masyarakat biasa, kaum artis pun tidak kalah ketinggalan. Berikut beberapa artis pecinta batu akik. Jauh sebelum batu akik tenar seperti sekarang, ternyata pesonanya sudah memikat pelawak yang satu ini. Kabul Basuki atau masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Tesi, bisa dibilang sebagai artis pelopor akik di Indonesia. Ia mengenakan batu akik dengan ukuran jumbo di jari-jari tangannya sebagai salah satu identitas panggungnya. Bagi penggemar serial televisi Ganteng-Ganteng Serigala, pasti tidak asing dengan artis yang satu ini. Aliando ternyata juga diketahui sebagai penggila batu akik. Jenis batu akik yang sering dipakai aktor ganteng ini adalah jenis batu rubi yang sering ia pakai di jari manis kirinya. Tidak hanya itu saja, bahkan pernah dalam satu kesempatan, ia kedapatan sedang memakai batu akik ukuran jumbo di jari telunjuknya. Apoy yang juga personil band Wali juga tak ketinggalan dalam euforia batu akik tanah air. Pria yang berposisi sebagai gitaris band Wali ini mengaku telah mengoleksi 15 batu akik dari berbagai jenis. Beruntung buat dia karena hobi mengoleksi akik ini mendapat dukungan dari sang istri. Komedian nyentrik seperti Cak Lontong memiliki cerita menarik seputar kegemarannya mengoleksi batu akik. Dia mengaku jika telah jatuh cinta pada akik sejak di bangku kuliah. Berbagai jenis batu akik telah dikoleksi Cak Lontong yang ia dapatkan dari berbagai daerah. Cak Lontong bukan sekadar pengkoleksi batu akik, namun ia mampu membedakan mana batu akik asli dan palsu. Sejalan dengan Tesi dan Cak Lontong, Limbat mengaku telah mengoleksi batu akik sejak lama sebelum booming seperti sekarang ini. Pesulap yang terkenal dengan aksi-aksi menantang mautnya ini membeberkan bahwa ia memiliki 200 batu cincin. Pria kelahiran Tegal ini juga menceritakan bahwa ia suka batu akik sejak tahun 1996. Bedanya batu akik miliknya dengan batu akik yang di pasaran adalah bahwa ia mengaku batu akiknya punya makna khusus yang berbau mistis. Meskipun jarang sekali terlihat mengenakan batu akik, namun ternyata Narji adalah kolektor batu alam. Narji mengaku bahwa awalnya hanya kenal namun akhirnya ia jatuh cinta pada batu-batu indah ini. Koleksi batu akik Narji sangat banyak, bahkan ia sempat berseloroh bahwa batu koleksinya cukup untuk membangun fondasi rumah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Tadi kita awali segmen ini dengan satu paket tayangan bagaimana demam batu Nusantara ini juga mewabah di kalangan selebritis. Ada beberapa artis ya yang sudah mulai mengoleksi batu-batu Nusantara. Terakhir tadi saya tanya, untuk mengetahui angka sebuah batu itu ditentukan dari faktor apa? Mas Wawan bisa kasih penjelasan mungkin? Warna dan kristal. Warna dan kristal. Kalau warnanya bagus, kejernihannya itu mahal kejernihannya. Kita bisa melihat kejernihannya, pasti harus ada alat yang digunakan dong. Iya. Kita ngelihat, seperti gini. Kita coba lihat. Kelihatan sekali kalau tembus gitu ya, warnanya. Tembus, ya. Warnanya. Cahayanya. Ini sudah. Jadi kan dalamnya ini, kelihatan seratnya. Jadi ada kelihatan serat-seratnya. Batu Nusantara seperti itu. Oke. Itu tadi batu apa, Mas? Ini batu Tobelo dari Halmahera. Dari Halmahera. Oke. Di Indonesia sendiri beberapa wilayah yang menjadi pemasok batu itu paling banyak dari mana, Mas Bayu? Wilayah untuk penghasil batu mulia itu sekarang ini ya Aceh, Garut, ya, terus Pacitan. Jawa Timur Pacitan yang dikatakan. Betul, Pacitan. Batu keladennya itu. Jadi terus Bacan ya. Terus dari Kalimantan itu apa? Kecubungnya. Ya, dari Kalimantannya. Terus dari Bengkulu itu ada gioknya, termasuk giok air juga. Lampung juga ada ya? Ada. Batu Kelaweng. Terus dari Batu Raja termasuk ada lavender dan batu biru langit namanya. Oke. Saat ini Mas, kalau bisa dibilang
batu yang paling mahal itu bisa sampai mencapai angka berapa ya untuk satu cincin katakanlah? Itu jenis batu apa dan bisa sampai harga berapa? Kalau kita berkaca dari pameran batu Nusantara di tahun yang lalu di Jakarta gitu. Itu di situ tercatat ada batu termahal tuh berapa sampai berapa Mas cincin? Nah, ini ada batu garo seperti ini bergambar Ratu Kidul itu mencapai 5 M. 5 miliar? Iya, 5 miliar. Kemarin di televisi itu. Oke. Kalau ini kan bergambar itu apa? Seperti naga. Ini gambar seperti naga. Bisa diperlihatkan mungkin ya. Itu ya. Ini naga, bisa kuda laut. Oke, jadi bisa dilihat dari beberapa sisi ya? Iya. Oke. Ini punya Mas Wawan pribadi? Punya saya pribadi. Kalau Mas Wawan sudah sempat ada yang melirik nggak itu koleksinya? Ya sempat ada. Memang sengaja mau dijual atau untuk Ya dijual ini. Dijual? Iya. Mas Wawan terakhir penawaran berapa? Ada yang mau ini penawaran ini terakhir 2 juta cuma. 2 juta? Iya. Masih belum dilepas ya? Masih belum. Soalnya kalau bergambar gini kan sulit Mas. Kalau batu-batu gini kan masih bisa mencari. Tapi kalau bergambar kan hanya satu. Gitu ya? Iya. Itu kira-kira nanti akan dilepas sampai berapa itu Mas? Kalau 2 juta nggak dilepas? Ya 5 juta saya lepas. Kalau ini kan gambar burung ini. Ini kelihatan burung. Ya, dilihatin di kamera Mas. Ini gambar burung ini Pak. Iya. Kelihatan burung. Kelihatan burungnya. Oh iya. Terlihat sekali. Ya dari sini. Karena kelihatan. itu memang tidak dari bentuk alam. alamnya Dari bentuk alam ini. Oke. Yang dikatakan di sini ini termasuk batu agate. Jadi dari Mas Wawan sendiri bilang itu termasuk batu bergambar juga. Yang dimaksud batu bergambar intinya di situ batu yang asli dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Jadi asli dari seratnya batu. Serat batu itu sendiri ya. Membentuk suatu lukisan atau gambar seperti itu. Kalau di Surabaya ada beberapa tempat yang jadi pusat penjualan gitu ya. Iya. Kalau di Sidoarjo di mana ya Mas? Kalau bisa mau istilahnya mau bertanya-tanya seputar batu kalau intinya gini, di sini kita sebelum di daerah Pasar Larangan Sidoarjo itu Marak, juga ada ya, tapi sebelum itu berdiri dalam teman-teman ini sudah membentuk suatu komunitas pencinta batu. Nah, jadi seperti itu awal mulanya kita ya intinya teman biasa lah, bukan senang batu, tapi ada teman satu bawa sebuah batu dan kelihatannya menarik. Ya, sangat menarik. Kok kita itu tertarik dengan akhirnya berkumpulan ya. Dan di situ juga ada pasar juga akhirnya. Ya, akhirnya jadi pasar seperti itu. Kalau untuk pemula gitu kan saat ini kan karena memang sedang tren begitu ya batu Nusantara. Untuk menghindari adanya batu yang palsu ya, sintetis kayak gitu. Sintetis. Itu cara membedakannya kita melihatnya dari mana ya Mas ya? Kalau kasat mata aja kita bisa membedakan nggak itu? Nah kalau batu permata kalau membedakan itu mudah. Biasanya itu ada gelembung. Ada gelembung. Iya, gelembung udara. Nah kalau batu itu dilihat gini, itu nyamar gitu loh. Jadi istilahnya dalamnya itu masih samar. Dalamnya samar. Seratnya itu berbeda. Berbeda. Oke. Itu ada kriteria-kriterianya seperti batu permata itu banyak sekali. Jadi intinya untuk jenis faset dalam arti bukan yang jenis gini kan jenis kapocon. Jadi setengah lingkaran ini jenis kapocon atau oval. Yang jenis faset ada sendiri. Itu kalau jenis fasetnya itu kelihatan bagus kayak cetakan. Nah, itu patut dicurigai. Seperti itu. Warnanya lebih terang. Dan warnanya dalamnya itu kelihatan kayak sinarnya. Iya, betul sekali. Oke. Untuk merawat batu-batu semacam ini apa yang perlu kita perhatikan dalam perawatannya? Sebenarnya mudah sekali untuk merawat batu-batu Nusantara maupun batu permata. Tinggal intinya kita bisa beli kayak tempat cincin kotak, seperti ini ya, kotak cincin ya, kotak perhiasan seperti itu. Terus ada kita kalau kita biasanya kita kasih baby oil yang untuk bayi. Itu diberikan baby oil itu setiap berapa
Kalau sekali. Kalau intinya nggak dipakai? kalau kita tidak dipakai, kita masukkan ke dalam kotak. Kita simpan, kita kasih BB oil. Itu supaya apa? Fungsinya kita kasih BB oil. Kotoran, intinya batu kan berserat, ada pori-porinya. Biar Kalau masuk gitu ya. debu masuk ke sini, intinya nanti kalau batu kayak gini bening, ya jadi kristal. Kalau kena debu lama sekali, ini melekat. Berarti itu bisa memungkinkan akan berubah warna juga ya? Bisa. Ya, berubah Nah, warnanya. kalau nanti kita kasih baby oil ini untuk penahan. Oke, Jadi menghindari. intinya minyak kan di sini Paling penting harus dicuci dengan betul. perlu Dicuci. air atau tentu? Nah, intinya Enggak ya? tidak, intinya kita kasih Dibersihkan aja ya, bersihkan paling enggak ya? dengan air hangat. Oke. Air hangat sama apa namanya? Sikat gigi bayi atau Dibersihkan bersihkan dengan- seperti oke. itu, baru kita masukkan ke dalam. Terakhir, Anda melihat tren ini kira-kira akan bertahan berapa lama lagi? Intinya kalau saya melihat ke depan, potensi dari Batu Nusantara itu dari wilayah per wilayah atau antar apa namanya antar daerah ya itu seperti Bacan. Bacan pada saat tahun-tahun kemarin itu booming, jadi apa namanya sudah terkenal. Akhirnya daerah tersebut melakukan apa namanya tindakan pencegahan. Nah, dalam arti tindakan pencegahan itu dengan apa namanya melakukan aturan-aturan atau kebijakan. Kebijakan. Nah, akhirnya. kebijakan Oke, daerah. baik. Biar apa namanya batu di dalam daerah tersebut tidak sampai habis Oke. seperti itu. Nah, kalau sampai habis intinya sudah apa Selesai namanya lah selesai, nanti iya akhirnya. kan nggak ada lagi gitu. Oke. Seperti Ini itu. kalau melihat euforia ini akan masih dalam tahun ini masih akan Kelihatannya masih bagus. semakin Masih bagus, bagus. Oke. karena di tempat seluruh Indonesia ini sebenarnya banyak batu sekali. Oke. Kalau nanti daerah tersebut itu sudah tidak yang umpamanya batu Bacan sudah tidak booming lagi, Baik. daerah lain akan muncul Mungkin lagi. ini ada kemungkinan nanti akan tren turun lagi kalau misalkan Anda memiliki batu, ini bisa jadi satu investasi juga ya. Betul. Oke, Bisa, baik. betul. Terima kasih atas waktunya bersama kami untuk berbagi ilmunya Iya. bagaimana merawat batu dan memilih batu yang baik gitu ya. Terima Iya. kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari Lobby untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di Lobby tentunya dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk Skyline Furniture atas supportnya dan mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Dedi Irawan pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.